Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sudah membahas zakat mal. Sekarang jenis zakat yang kedua, zakat jiwa atau yang disebut dengan zakat fitri. Ada setidaknya 6 poin yang kita akan bahas tentang zakat fitri ini. Pertama tentang hukumnya, kedua hikmahnya, ketiga tentang jenisnya, yang keempat tentang kadarnya, kelima tentang waktunya, dan yang keenam tentang siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini, para mustahiqin, dan sekaligus tempat penyalurannya. Kita mulai dari membicarakan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Diwajibkan oleh Rasul SAW atas seluruh kaum muslimin. Dan apa yang diwajibkan oleh Rasul SAW atau yang beliau perintahkan, hukumnya sama dengan hukum yang kewajiban yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan. Karena siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Karena Allah menyuruh ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Dan Rasul SAW tidak pernah menginstruksikan satu syariat tanpa wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau tidak pernah berbicara bersumber dari hawa nafsu, pendapat pribadi, perasaan pribadi. Bukan. Semua itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa yang mentaati Rasul berarti sungguh dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, untuk menjadi pemelihara kepada mereka. Dalam An-Nisa 115 dikatakan, wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang mendurhakai Rasul, tidak taat kepada perintahnya, tidak melaksanakan apa yang diwajibkannya, setelah jelas baginya keterangan-keterangan, lalu dia mengambil jalan hidup selain jalan hidup orang-orang mukmin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah pun berfirman dalam Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul ambil, laksanakan, dan apa saja yang dilarang maka jauhi. Jadi zakat fitrah ini wajib karena difardukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang terkena kewajiban zakat fitrah adalah seluruh kaum muslimin. Baik yang dewasa ataupun anak-anak, bahkan bayi yang baru saja lahir. Baik laki-laki ataupun wanita. Baik yang merdeka ataupun hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin.
Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan berupa 1 sok, baik sok tumur kurma ataupun 1 sok gandum atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki ataupun perempuan, orang dewasa ataupun anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Adapun bagi janin yang masih dikandung di dalam perut ibu, walaupun umpamanya sudah hampir melahirkan, tapi begitu Ramadan berlalu, maghrib, malam takbiran lahir umpamanya, maka dia tidaklah terkena kewajiban zakat fitrah ini. Apalagi yang masih lama lahirnya, maka tidak ada kewajiban kecuali kalau dia mau bersedekah dengan yang sunnah, sebagaimana Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an mengeluarkan sedekah untuk janin yang masih dikandung, ya. Wajib setiap orang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istrinya, seperti anaknya, atau orang tua yang ada di bawah tanggung jawabnya, termasuk umpamanya siapapun yang ada di rumah kita menjadi tanggung jawab kita. Kecuali bila di antara anak-anaknya atau bahkan orang tua walaupun masih tinggal serumah sama anaknya, kasarnya nebeng, tapi mereka punya sumber penghasilan sendiri. Anaknya ada yang sudah bekerja dan memperoleh gaji. Ibunya atau ayahnya juga memperoleh penghasilan. Maka hendaklah setiap orang mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri. Ini yang lebih afdol atau lebih utama, ya. Adapun orang yang pas ketika wajib mengeluarkan zakat fitrah, dia tidak memiliki kelebihan bahan makanan kecuali sedikit, kurang dari 1 sok, maka dibolehkan dia mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Adanya 1 kilo, tidak apa-apa 1 kilo. Sebab 1 sok ini untuk ukuran gandum, karena bahan makanan pokok di Timur Tengah itu dahulu adalah gandum atau kurma. Di kita beras, di daerah lain ada jagung atau sagu, maka 1 sok gandum itu setara dengan 2,5 kilogram. Adapun kalau beras, karena jenis beras itu lebih berat daripada gandum, satu sok beras itu sebanding dengan 3 kilogram. Oleh karena itu kalau ada orang yang punya beras tapi di bawah 3 kilogram, hanya 1 kilo umpamanya, maka tidak apa-apa mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya kita ketika mengeluarkan zakat fitrah hanya 1 kilo, ya 1 kilo. Kalau mampu 3 kilo, alhamdulillah 3 kilo. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku merintahkan kalian dengan satu perintah, laksanakan perintah itu sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, itulah poin pertama tentang hukum zakat fitrah. Hukumnya wajib, fardu ain, termasuk bayi yang baru lahir pun itu dikenakan kewajiban zakat fitrah. Kedua, apa hikmah dari zakat fitrah? Hikmahnya amat sangat banyak. Pertama, ini perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada fuqara dan masakin. Kedua, terhindarnya fuqara dan masakin dari meminta-minta, dari kesedihan, karena mereka memiliki makanan yang cukup, bahkan stok yang juga cukup, ya, stok untuk makanan beberapa hari ke depan.
sehingga mereka bisa fokus untuk merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan para aghnia, sehingga mereka itu sama-sama gembiranya, bahagianya seperti yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Ketiganya, zakat fitrah itu mensucikan diri atau jiwa orang-orang yang saum dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua dosa yang dilakukan oleh orang yang saum selama saumnya. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kealfaan, mungkin selama saumnya mereka melakukan dosa, kesalahan, kekeliruan yang merusak nilai dari saum yang dilakukannya. Sehingga bolong-bolong, tidak utuh, tidak sempurna. Maka zakat fitrah adalah mensucikan atau menutupi semua kekurangan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Abbas, faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqat. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum dari lagha dan rafath, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Tapi siapa yang menunaikan zakat fitrah seusai sholat id, maka itu hanya sedekah dari sedekah biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, juga Imam Ad-Daruqutni. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juga meriwayatkan hadis ini, lalu beliau mensahihkannya. Dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim terhadap hadis ini. Ya, inilah yang kedua. Hikmah, ada berapa hikmah? Pertama, perbuatan ihsan kepada fuqara dan masakin. Yang keduanya, membahagiakan mereka di hari itu. Ya, yang ketiganya, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kekurangan-kekurangan kesalahan yang dilakukan selama saumnya. Dan yang keempat, menampakkan syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, atas anugerah hidayah sehingga bisa menyempurnakan saum sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Inilah hikmahnya. Yang ketiga adalah jenisnya. Jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan manusia, bahan makanan pokok. Baik itu tumur atau kurma, atau gandum, atau beras, atau zabib, kismis, atau yang sejenisnya dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi manusia. Dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya, baik pakaian walaupun lebih mahal, atau sepatu, atau HP, atau uangnya. Maka ibadah ini disebut dengan ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah itu baku. Dari sononya begitu, ya udah begitu, jangan dirubah. Maka merubahnya berarti merubah syariat. Seperti umpama yang harusnya dengan bahan makanan pokok diganti dengan uang. Walaupun uang itu jauh lebih bermanfaat daripada beras. Sama dengan kurban, sama dengan haji, sama dengan umroh. Ya, ibadah kurban tidak boleh umpamanya udah uangnya aja dibagi-bagi daripada dagingnya. Daging kambing tidak semua orang suka. Daging kambing tidak semua orang baik. Ya, ada yang tidak boleh memakan daging kambing seperti yang berpenyakit hipertensi, asam urat, kolesterol dan yang lain-lainnya.
Kalau uangnya jauh lebih bermanfaat, lalu diganti dengan uang, maka tidak boleh. Atau haji itu mahal, mungkin 50 juta atau lebih untuk reguler. Untuk plus bisa lebih dari itu. Apalagi untuk furoda, bisa sampai 300 juta per orang. Ya, maka kemudian daripada dipakai haji, udah uangnya saja dibagi-bagi untuk fakir miskin dan jauh lebih bermanfaat. Maka itu tidak boleh karena merubah ketetapan syariat. Ya, demikian juga dengan zakat fitrah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin wa kana asy-sya'iru yawma dzak min ta'amihim. Kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan satu sok, bukan kilo, bukan liter, satu sok gandum, satu sok tumur kurma atau satu sok gandum, yang saat itu makanan pokok mereka adalah itu. Tentu saja satu sok gandum dengan satu sok kurma berbeda dari segi timbangan. Kurma lebih berat daripada gandum. Demikian juga kalau umpamanya dengan beras, berbeda lagi ya. Jadi yang menjadi ukuran bukan kilogramnya tapi soknya itu. Soknya itulah yang kemudian menjadi pembeda dari berat setiap masing-masing dari bahan makanan pokok. Maka kalau dengan gandum di Timur Tengah ya 2,5 kilogram. Tapi kita di sini di beras dengan beras jangan dilihat 2,5 kilonya. Ukur dengan satu sok kemudian baru ditimbang ya, kira-kira 3 kilogram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kunna nukhriju yaumal fitri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman min ta'amin wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabid wat-tumur. Kami mengeluarkan pada hari raya Idul Fitri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sok dari makanan, dan makanan kami saat itu adalah gandum dan zabib, kismis serta tumur. Tumur itu kurma. Maka itu yang mereka keluarkan ya. Mereka tidak mengeluarkan beras karena bukan itu bahan makanan pokok mereka saat itu. Kalau di kita nggak ada gandum. Tidak ada juga tumur. Ada tapi terbatas ya, dan bukan bahan makanan pokok kita. Kita sehari-hari nggak makan makanan dari gandum atau dari kurma dan olahannya, tidak. Itu juga tidak dari kismis. Tapi dari apa? Dari beras. Ya, dijadikan nasi atau yang sejenisnya. Maka itu yang kita keluarkan. Yang dilihat adalah bahan makanan pokoknya, bukan jenis bahan makanan pokoknya. Yang dilihat adalah soknya, bukan beratnya berapa kilo, tapi satu soknya ya. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi walaupun di zaman Nabi tidak dengan beras dan di kita dilakukan dengan beras, tidak berarti bidah. Nabi tidak pernah dengan beras jadi bidah, enggak. Karena bahan makanan pokok. Yang di zaman Nabi beras tidak ada. Atau ada tapi dengan jumlah yang sangat super terbatas. Adapun uang di zaman Nabi ada enggak uang? Ada. Ada enggak halangan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang saat itu? Enggak ada halangan. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mengeluarkan dengan uang? Karena ketentuannya bukan dengan uang. Maka tidak bisa disamakan antara mengeluarkan zakat fitrah dengan beras dengan uang. Nggak bisa, nggak sama. Karena di zaman Nabi uang ada, sekarang ada. Di zaman Nabi beras tidak ada, kecuali dengan jumlah yang terbatas. Di kita ada. Jadi bahan makanan pokoknya ya. Oleh karena itu maka tidak sah mengeluarkan bahan makanan selain bahan makanan manusia. Umpamanya dengan bahan makanan ternak walaupun umpamanya lebih mahal dan lebih banyak ya. Karena disebutkan tu'matan lil masakin, sebagai makanan, bahan makanan bagi orang-orang yang miskin.
bukan bagi binatang. Dan tidak boleh juga diganti dengan jenis barang lainnya walaupun lebih mahal dan juga lebih dibutuhkan, umpamanya dengan baju, dengan alat-alat masak, dengan barang-barang lain atau seperti sepatu atau dengan HP. Semurah-murahnya HP sekarang tetap lebih mahal daripada 3 kilogram beras termahal kan ya. HP mah paling murah paling 200 ribuan gitu ya. Ada gitu, ada yang second yang nggak bisa dipakai. Tapi beras ya, umpamanya semahal-mahal beras umpamanya 20 ribu sekilo ya, paling 60 ribu ya. Tetap walaupun HP, sepatu, pakaian lebih mahal, tapi tidak boleh menjadi pengganti dari beras atau bahan makanan pokok yang lain. Wala tujzi ikhraju qimati ta'am lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga mengeluarkan harga dari makanan yang kita zakati, yang kita jadikan sebagai harta yang dizakatkan. Tidak boleh dengan harganya karena menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin. Nabi SAW memerintahkan, mewajibkan zakat fitrah berupa 1 so' bahan makanan pokok. Baik itu tumur kurma ataupun zabib ataupun zabib itu tadi kismis ataupun gandum. Itu bukan uangnya. Maka ketika seorang mengeluarkan uangnya menyelisihi perintah Nabi SAW. Maka beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radda. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh aku, maka amalan itu ditolak. Dikhawatirkan itu ditolak. Walaupun ada beberapa imam membolehkan dengan uang. Seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Adapun 3 imam yang lainnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan tidak sah dengan uang. Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan sah. Imam Hasan Al-Basri juga menyatakan boleh dan mengeluarkan. Termasuk Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu juga membolehkan dengan uang. Tapi hanya berapa gelintir ulama. Tapi umumnya seperti 3 imam madhab menyatakan tidak boleh dengan uang. Di kita kebanyakan madhab Syafi'i. Seorang ulama yang agung bernama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala banyak dianut oleh kaum muslimin di Indonesia. Tapi untuk masalah zakat ini mereka menyimpang dari madhab Syafi'i. Mereka lari dulu ke madhab Hanafi. Lalu mengeluarkannya dengan uang. Padahal Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, seperti amalan zakat, tapi enggak mencontoh aku merintahkan, mewajibkan, melaksanakan, mencontohkan dengan bahan makanan pokok, ini dengan uang. Fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya. Berdasarkan hal itulah maka lebih utamalah untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dengan beras atau bahan makanan pokok di tempat kita hidup. Dan bahan makanan pokok untuk umumnya Indonesia adalah beras. Ada sebagian tempat yang bahan makanan pokoknya sagu atau jagung atau apalagi lah, mungkin ada juga yang dengan gandum. Maka tunaikan dengan bahan makanan pokok dan jangan diganti dengan nilainya berupa uang ataupun benda-benda lain yang mungkin saja lebih dibutuhkan daripada beras. Ya, inilah poin yang ketiga apa keempat jenisnya. Ketiga. Sekarang keempat. Kapan waktunya diwajibkannya orang atau orang terkena zakat fitrah?
Waktunya adalah setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan pada malam Id. Maka orang yang hidup ketika itu sebelum matahari terbenam, orang itu masih hidup atau sudah hidup, maka dia terkena dengan kewajiban zakat fitrah. Maka apabila seseorang mati, mati umpamanya sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadan, mati walaupun beberapa detik. Begitu umpah ceklek mati, 2 semenit kemudian azan maghrib. Jadi belum berakhir Ramadan, sudah meninggal terlebih dahulu, maka tidak wajib bagi dia zakat fitrah. Tapi kalau umpamanya sudah maghrib, Allahu Akbar, ceklek mati, sudah masuk waktu maghrib, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. Jadi keluarkan oleh ahli warisnya zakat fitrah untuk orang tersebut. Seandainya seseorang lahir sebelum umpamanya maghrib, begitu gubrag lahir, kemudian azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia terkena dengan kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau umpamanya begitu maghrib belum lahir, pas semenit kemudian lahir. Ketika azan maghrib, wanita yang mau melahirkan itu sedang ngehejen. Apa ngehejen bahasa Indonesianya? Sedang kontraksi, sedang ngeden, belum lahir. Allahu Akbar, maghrib. Masih ngeden, semenit kemudian lahir. Maka dia belum terkena kewajiban dari zakat fitrah. Jadi yang menjadi batas waktu terkena atau tidaknya zakat fitrah adalah kalau sebelum azan maghrib, sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan itu dia masih hidup atau sudah hidup, sudah lahir, terkena kewajiban. Tapi kalau sudah setelah azan maghrib dia sudah tidak ada atau belum ada, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Berdasarkan hal itulah kalau umpamanya orang itu setelah maghrib masih hidup, maka terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau umpamanya sebelum itu sudah mati, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Itulah waktu disyariatkan atau diwajibkannya zakat fitrah. Adapun sekarang waktu pengeluaran ada 2 jenis. Ada waktu yang utama, ada waktu yang jawaz. Jawaz itu boleh, tapi tidak utama, tapi sah. Adapun waktu yang utama adalah ba'da sholat subuh dari hari raya Idul Fitri sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Nah, ba'da subuh kemudian disalurkan. Itu waktu yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kunna nukhriju min ahlin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min to'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Id berupa 1 so' dari bahan makanan. Juga hadis dari Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rawahu Muslim wa ghairuh. Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk menunaikan sholat id di lapangan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Oleh karena itu yang paling utama diakhirkannya sholat Idul Fitri untuk memberi waktu yang cukup bagi para muzaki menyalurkan zakat mereka masing-masing. Jadi sunnahnya Idul Fitri ini agak sedikit siang, Sedangkan untuk Idul Adha sebaliknya disunnahkan
agak awal. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Nafi, kana Ibnu Umar yu'ti 'anis shaghir wal kabir hatta in kana yu'ti wa kana yu'tiha alladziina yaqbalunahu wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Adapun waktu dibolehkannya menunaikan zakat fitrah adalah 2 hari sebelum hari raya Id. Nah, sekarang umpamanya untuk tahun ini, bulan Ramadan sekarang ini, hari raya jatuh pada hari Ahad ya. Ahad, 2 hari lagi. Sekarang sudah boleh mengeluarkan, membagi-bagikan ke fakir miskin. Amil boleh sekarang membagi-bagikan kalau umpamanya berdasarkan data ya, seluruh warga RW ini sudah semuanya nih. Atau tinggal 1-2 lagi, mungkin sekarang atau besok. Nah, data tentang jumlah mustahik sudah ada, data tentang berapa ton beras sudah ada, tinggal dibagi, kemudian disalurkan supaya segera selesai, segera tertunaikan. Sehingga besoknya tinggal persiapan sholat Idul Fitri. Maka boleh. Karena ini waktu yang dibolehkan. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menunaikan zakat fitrah baik dari orang dewasa ataupun dari anak kecil, termasuk dari anaknya, diberikan kepada orang-orang yang menerimanya, dan beliau menunaikannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tidak dibolehkan mengakhirkan dari hari raya Idul Fitri untuk menunaikan zakat fitrah tanpa ada uzur. Umpamanya karena malas, karena kurang perhatian, kemudian nanti aja setelah beres sholat Id baru kita bagikan. Maka tidak boleh, tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man addaha qabla sholah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholah fahiya sadaqah minas sadaqat. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum Id, sebelum sholat, maka itu zakat fitrah yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya sedekah dari sedekah biasa, sunnah. Zakat fitrahnya berarti tidak tertunaikan. Maka dia berdosa karena tidak menunaikan zakat fitrah, dan zakat yang dia keluarkan seusai sholat Id tanpa uzur hanya dianggap sedekah biasa dan memperoleh pahala sedekah, tapi dia berdosa karena tidak menunaikan zakat fitrah yang wajib. Kecuali kalau adanya uzur. Uzurnya berupa secara teknis dia tidak bisa mengeluarkan sebelum Id, ya. Umpamanya dia di dalam perjalanan secara teknis tidak bisa. Maka kemudian sudah datang ke kota yang dia tuju, kemudian langsung sholat Id. Dan berasnya belum dia beli karena tidak mungkin kan secara teknis. Akhirnya seusai menunaikan sholat Id dia beri beras, kemudian dia sampaikan kepada fakir miskin. Ada uzur yang seperti itu, ya itu boleh. Atau umpamanya di luar negeri, di negeri kafir. Di negeri kafir ada kaum muslimin. Mereka tidak bisa menyalurkan di negeri tempat mereka hidup karena nggak ada fakir miskin yang muslim. Ya, akhirnya dititip ke negeri lain yang negeri muslim. Dan tidak mungkin dikirim berasnya. Pasti ditransfer lewat uang, nanti oleh panitia atau orang yang diamanati di negeri lain dibelikan beras lalu disalurkan dalam bentuk berasnya. Tapi proses transfer ini memakan waktu. Apalagi dari 2 bank yang berbeda dan dari 2 mata uang yang berbeda. Ya, dari sana dolar ke sini rupiah, dari sana euro ke sini rupiah, dari sana yen kalau di Jepang ke sini rupiah, berbeda. Ada waktu, proses waktu. Sehingga sampai ke sini untuk menalangi dulu nggak mampu, sampai ke sini sudah beres sholat Id.
Itu mah ada uzur, silakan belikan beras, kemudian silakan bagikan ke fuqara dan masakin. Maka insya Allah tidak apa-apa ya. Inilah waktu ditunaikannya zakat fitrah. Poin berikutnya, siapa mustahik? Mustahik zakat fitrah berbeda dengan mustahik zakat mal. Kalau zakat mal itu 8 asnaf yang sudah diterangkan. Adapun tentang zakat fitrah khusus 2 golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Sebagaimana hadis yang tadi kita kemukakan, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW sudah mewajibkan zakat fitrah atas kaum muslimin. Disebutkan alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal saghiri wal kabir. Wajib atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki ataupun wanita, yang dewasa ataupun anak kecil. Tu'khadhu min aghniyaihim. Itu minal muslimin, dari kalangan muslimin yang tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil zakat ini dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Maka mustahik zakat fitrah adalah fuqara dan masakin. Kedua, itu pertama. Kedua, harus kepada sesama muslim. Karena disebutkan tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin. Kalau zakat mal boleh kepada orang kafir, yaitu orang kafir yang mu'allaf. Kita sudah terangkan salah satu bentuk mu'allaf adalah orang yang kafir yang mungkin sudah tertarik dengan Islam, simpati dengan Islam, dikasih zakat supaya masuk Islam. Adapun setelah dikasih zakat mau masuk Islam mau tidak, ya bukan urusan kita. Ya, tapi mungkin lebih simpati minimalnya dan menjadi corong dakwah Islam bagi kawan-kawan yang masih kafir. Boleh. Atau ada orang kafir jahat, selalu memprovokasi orang untuk membenci Islam, selalu berbuat jahat, menebar fitnah, mengejek Islam dan kaum muslimin, lalu kita beri zakat. Untuk apa? Untuk meredam kejahatannya. Akhirnya setelah diberi uang dari zakat, malu mereka. Akhirnya nggak berani lagi berbuat jahat. Itu juga termasuk mu'allaf. Zakat mal boleh kepada orang kafir, salah satunya jenis mu'allaf seperti yang barusan. Adapun untuk zakat fitrah maka tidak. Sebab Nabi SAW bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat fitrah ini diambil dari orang-orang fakir di kalangan mereka dan diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka juga. Maksud mereka di sini adalah kaum muslimin. Ya, inilah beberapa ketentuan tentang zakat fitrah. Pertama hukumnya, kedua hikmahnya, ketiga jenisnya, kemudian yang keempat kadarnya. Kadarnya itu 1 sok. Dan sebanding dengan untuk beras 3 kg. Dan yang keempat adalah waktu, yang kelimanya adalah waktu. Kapan waktunya sudah diterangkan. Dan yang keenamnya adalah para mustahikin. Ya. Inilah penjelasan tentang zakat fitrah. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan mengenai zakat fitrah ini yang jelas dan bisa disimak oleh kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum, silakan bertanya langsung kepada Ustaz mengenai seputar zakat fitrah ini. Bisa melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Dari Bu Yati. Oh, Ibu Ma. Bu Yati. Silakan Bu Yati.
Ini Ustaz, biar jelas. Kalau hari ini kan udah boleh ngasih zakat ya Ustaz. Iya. Untuk saudara yang itu lumpuh suaminya gitu. Diberikan sama sendiri langsung, boleh juga agak jauh gitu rumahnya Ustaz. Harus agak jauh gitulah. Iya. Tempatnya boleh nggak gitu Ustaz? Iya. Ya, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Bandung, barakallahu fik. Dibolehkan menyalurkan zakat fitrah ke saudara. Terlebih saudara dekat seperti saudara kandung, adik atau kakak yang memang fakir miskin. Seperti tadi lumpuh umpamanya. Walaupun istrinya mungkin kaya, istrinya bekerja, punya perusahaan. Tapi suaminya karena lumpuh nggak bisa bekerja, dia fakir, dia miskin. Bahkan istrinya sendiri kalau mau mengeluarkan zakat, baik mal ataupun fitrah, boleh ke suaminya. Sebagaimana istri Abdullah bin Mas'ud mau menyalurkan zakat, kata Abdullah bin Mas'ud, ke saya aja, saya fakir miskin, juga kepada anakmu. Kata istrinya enggak, tanyakan dulu kepada Nabi SAW, kalau enggak boleh. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, kamu aja yang tanya sendiri. Akhirnya ditanyakan, kata Nabi SAW, sadaqa Ibnu Mas'ud. Inna zaujaki wa auladaki ahaqqu biha. Telah benarlah Abdullah bin Mas'ud. Karena sungguhnya suamimu dan anak-anakmu lebih berhak untuk memberi zakat darimu. Ya, istri ke suami boleh. Istrinya kaya, suaminya fakir. Ya, termasuk juga sudah kita jelaskan bahwa memberikan kepada fakir miskin adalah sedekah dan memberikan kepada kerabat sedekah dan silaturahmi. Asal kerabatnya ini benar-benar fakir dan miskin, tentu saja boleh dan itu lebih afdal, Bu, ya. Ini pertama untuk kasus khusus, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau umumnya kita kaum muslimin masing-masing orang memberi ke fakir miskin? Tidak melalui amil zakat. Sah apa tidak? Sah, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau masing-masing orang sendiri-sendiri ke fakir dan miskin, nanti tidak merata. Ada fakir miskin yang dapat banyak, ada fakir miskin yang nggak dapat apa-apa. Timbul ketimpangan sosial, ya, timbul kecemburuan, timbul masalah. Nah, lebih utama koordinasikan oleh RT dan RW di bawah bimbingan orang yang paham agama dari kalangan ustadz yang menjadi mungkin pengurus DKM-nya agar benar penyalurannya, ya. Nah, RT RW punya data siapa yang fakir, siapa yang miskin, berapa jumlah anggota keluarga orang fakir ini kan beda-beda. Lihat stok beras yang ada, lalu didistribusikan secara adil. Maka tidak ada lagi kecemburuan sosial seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bu? Dari Azizah, Pak, di Bandung. Ya, silakan Bu Aziza. Saya ada pertanyaan, Ustadz. Saya itu kan sudah bekerja, halo? Ya. Terus? Tapi belum menikah. Nah, selama ini itu zakat fitrah saya itu dibayarkan oleh orang tua saya karena orang tua saya berpendapat saya masih tanggungan beliau karena belum menikah. Nah, tapi kan karena saya sudah berpenghasilan, apakah tahun ini tuh zakat fitrahnya sudah dibayarkan? Apakah saya perlu membayar lagi dengan penghasilan saya sendiri, Ustaz? Iya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azizah di Bandung, barakallahu fiik. Tadi sudah diterangkan bagi mereka yang sudah memiliki penghasilan lebih utama untuk mengeluarkan zakat ini dari hartanya sendiri. Walaupun dia masih nebeng satu rumah dengan orang tuanya, belum menikah. Karena kekhawatiran orang tua. Kalau berpisah, menyendiri, belum punya suami, ada kekhawatiran. Udah tuh tinggal di rumah, ya. Nah, tapi dia sudah punya penghasilan lebih utama
Walaupun boleh dibayarin orang, boleh juga. Jangankan oleh orang tua, oleh orang lain kawannya, kamu sudah saya bayarin zakat fitrahnya nih. Nah, nggak apa-apa, boleh saja. Orang yang membayarkannya memiliki nilai sedekah dia, ya. Dan kewajiban orang yang dibayarin sudah tertunaikan untuk membayar zakat, ya. Nah, kalau orang tua tidak tersinggung, bilang, "Mah, Pak, saya sudah punya dan saya ingin mengeluarkan zakat fitrah ini dari uang saya. Yang kemarin ini saya ganti saja." Boleh begitu kalau tidak tersinggung. Tapi kalau menyinggung, jangan, "Udah Mas, saya ingin uang saya ini ke karaosan," kata orang Sunda. Apa bahasa Indonesia karaosan? Hayong karaosan kumaha Mas dan Bapak, mangga ini 10 juta ya. Gaji saya kan 15 juta, 10 untuk mama. Nah, itu lebih bagus ya. Tapi intinya itu sah. Ya boleh. Wallahu alam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz. Kita kembali mengangkat satu lagi penelpon. Halo. Silakan Bu, Pak. Nah, ini lewat streaming ini. Silakan Pak, Bu, udah masuk? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai zakat. Dari siapa di mana Bapak? Beni, Jakarta. Ya, silakan Pak Beni. Begini, Pak, bagaimana kalau misalnya ada seorang ibu memiliki 2 anak? Nah, 2 anak ini tanpa berinformasi satu sama lain, kedua-duanya menzakati, membayarkan zakat ibunya. Jadi dua-duanya telah membayarkan zakat untuk si ibu. Jadi ibu kan ada dapat 2 zakat. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Cara menanggapi gitu. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, wa jazakallahu khair. Pak Beni di Jakarta, barakallahu fiik. Taib. Iya, anak-anaknya bagus. Dua-duanya dapat pahala sedekah dan birrul walidain karena berbuat baik kepada ibunya. Walaupun tidak ada koordinasi, dua-duanya dapat pahala dan kewajiban zakat ibunya sudah tertunaikan. Walaupun ibunya sendiri bayar zakat, ibunya bayar untuk dirinya tanpa dia tahu, tanpa diketahui. Anak-anaknya ada 5, semuanya membayarkan zakat ibunya umpamanya tanpa sepengetahuan ibunya. Maka ibunya sudah tertunaikan zakat untuk dirinya dan masing-masing anaknya ya memiliki pahala sedekah. Kelebihan dari zakat yang kita berikan akan dianggap sedekah yang memiliki pahala. Umpamanya harusnya 3 kilo, ini saya bayar aja sekarung lah, sisanya sedekah, ya boleh, bagus-bagus saja. Tapi yang sahnya adalah yang zakatnya itu yang 3 kilonya. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu punya 2 orang anak, ya, dua-duanya membayarkan zakat ibunya tanpa koordinasi, tanpa bilang, maka kedua anak itu dapat pahala sedekah atas nama ibunya dan ibunya sudah tertunaikan kewajiban zakatnya. Baik ibunya bayar sendiri ataupun tidak, karena sudah terhandle oleh anaknya ya. Ibunya tetap sudah lepas dari kewajiban membayar zakat dan kedua anaknya dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Ilham di Baros, Cimahi. Ustaz mau tanya yang sesuatu, bagaimana hukumnya memanfaatkan uang kas masjid yang sudah diketahui bahwa uang tersebut murni kas masjid untuk kegiatan sosial seperti membantu warga sekitar terdampak COVID-19 atau terkena musibah lain misalkan sakit atau warga miskin. Yang kedua, seseorang yang sholat id di rumah karena uzur syar'i seperti wabah, sedangkan dia belum tahu tata caranya, bolehkah sholatnya sebagaimana sholat 2 rakaat biasa setelah takbiratul ihram atau takbir biasa tanpa takbir yang 7 kali dan 5 kali? Baik. Barakallahu fiik Pak Ilham di Cimahi ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama apa? Memanfaatkan uang boleh nggak memanfaatkan uang masjid kas DKM untuk kepentingan sosial? Boleh. Karena jamaah yang memasukkan uangnya ke kenceleng itu tabarru atau donasi untuk seluruh kemaslahatan umat yang pengelolanya dipercayakan kepada pengurus DKM. Bisa untuk operasional masjid ya,
Untuk bayar marbot, untuk bayar cleaning service, bayar listrik, bayar air kalau air harus bayar internet kalau memang ada internet di sana ya. Nah, termasuk aksi sosial yang dilakukan oleh masjid ya. Umpamanya kas uangnya banyak, kemudian kondisi masyarakat sekitar masjid jamaah itu seperti dalam kondisi sekarang ada pandemi COVID-19 ini membuat orang banyak terpuruk. Yang tadinya cukup menjadi miskin, yang tadinya miskin menjadi sangat miskin, yang tadinya sangat miskin menjadi lebih miskin lagi daripada sebelumnya. Ya, susah untuk memperoleh uang ataupun makanan. Lalu sebagian dari kas ini dikeluarkan, diberikan sembako atau dibagikan uangnya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena itu juga salah satu langkah dakwah. Dakwah dalam bentuk aksi sosial. Dakwah tidak hanya memberikan kajian. Dakwah tidak hanya memberikan tausiah. Dakwah juga bisa berupa aksi sosial. Orang yang melihat DKM ini memiliki aksi sosial yang kepedulian yang sangat besar kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini orang simpati apa tidak? Simpati. Akhirnya tertarik ke masjid. Kecuali orang yang iri dan dengki, mau apapun yang dilakukan oleh pihak masjid dan sudah gak suka ke masjid, mah kebaikannya juga tetap saja ya akan dianggap buruk ya. Biarkan orang itu, orang yang sudah ditutup mati hatinya oleh Allah. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, apa kamu mau ya memberikan cahaya kepada orang buta? Memberikan petunjuk kepada orang buta? Nggak bisa ya. Allah telah membukakan pintu hatinya. Biarkan tanggungan mereka. Yang penting kita melakukan kebaikan, aksi sosial. Bukan karena ingin dinilai orang, tapi itulah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ya, kepedulian sosial. Karena Nabi SAW menyatakan, ya, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, melepaskan mereka dari kesulitan hidupnya, membayarkan hutang mereka atau menghindarkan mereka dari rasa lapar. Ya, hadis itu sahih riwayat Imam At-Tabrani. Kita nggak peduli dengan omongan orang. Allah menyatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya untuk memperoleh wajah Allah di akhirat nanti. Karena Allah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan apapun, bahkan ucapan terima kasih. Nuhun asan, tidak mengharapkan nuhun juga tidak ya. Terserah mau positif mau negatif ya. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah menunaikan amanah dan perintah dari Allah. Nah, DKM ya seperti itu, punya kas agak banyak, kemudian melihat kondisi warganya baik yang ke masjid ataupun yang tidak, terutama yang ke masjid. Ya, yang ke masjid, uang yang kita berikan, makanan yang kita berikan, dimakan jadi daging, jadi tulang, jadi darah, jadi tenaga, dipakai ibadah ke masjid. Kalau orang yang tidak pernah ibadah dikasih, apalagi yang jahat, dikasih uang, dikasih ini, diberikan petasan, diberikan rokok, ya, diberikan dimakan, terus tenaganya dipakai, ya enggak, ya, bukan untuk ibadah. Kita agak kurang srek gitu ya. Prioritas untuk yang ibadah. Nah, masih ada sisa nggak apa-apa. Semoga jadi jalan hidayah bagi mereka yang selama ini tidak ibadah menjadi ibadah ya. Jadi dibolehkan Pak. Ini yang pertama. Kedua apa? Sholat id yang tanpa takbir. Bagaimana sholat id kalau tidak bisa? Seperti sholat subuh aja begitu. Boleh apa tidak? Boleh, sah. Karena apa? Karena takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sehingga apabila sholat berjamaah si imam lupa, begitu takbir yang pertama, takbiratul ihram, ujug-ujug celengkeng baca Al-Fatihah. Ya, celengkeng ini nggak ada terjemahannya. Tiba-tiba dia langsung baca Al-Fatihah surat tidak takbir 7 kali,
ya. Atau untuk rakaat pertama ingat karena masih fresh. Tapi rakaat kedua lupa, ujug-ujug dari sujud Allahu Akbar, langsung dia baca Fatihah. Lupa harus takbir 5 kali. Sah apa tidak? Sah. Dan si makmum tidak harus mengingatkan dengan subhanallah. Subhanallah nggak perlu. Karena itu sunnah, ya. Maka sah orang yang sholat idnya 2 rakaat seperti sholat subuh atau seperti sholat Jumat tanpa takbir 7 dan 5. Sah. Atau sengaja ada orang imam berpendapat tidak ada takbir 7 kali dan 5 kali, 2 rakaat saja, langsung Fatihah, langsung surat, baik rakaat pertama ataupun kedua. Kita bermakmum di belakangnya, sah apa tidak? Sah, boleh saja. Walaupun kita berpendapat 75. Berpendapat ada takbir 7 kali, ada takbir 5 kali di rakaat kedua, tapi imamnya hanya 1 kali, bukan karena lupa, tapi karena sengaja. Maka boleh, sah, karena mengangkat tangannya adalah sunnah. Siapa yang tidak mengangkat tangan, baik lupa atau sengaja, sah. Kalau lupa tidak harus diingatkan dengan subhanallah dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi di belakang, tidak harus, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi dari pesan singkat dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apabila kita memberikan zakat harta ke suatu pesantren atau panti asuhan, tetapi mereka gunakan untuk membangun masjid atau membuat sumur tanpa sepengetahuan kita, padahal uang zakat tidak boleh dipakai untuk wakaf, bagaimana dampaknya bagi saya pemberi zakat, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Kalau tahu bahwa akan dibegitukan, maka jangan memberikan zakat ke sana. Kalau tahu dan kemungkinan akan dipakai untuk keperluan itu, ya, kemungkinan besar tetap ke sana, ya keliru, salah. Ya, kecuali kalau pesantren tersebut punya alokasi dana, berbagai macam jenis dana. Ada jenis pembangunan, ada jenis riba nanti untuk MCK umum, untuk membantu masyarakat warga di sekitar, mengaspal jalan-jalan yang bolong, menembok ganggang yang becek. Ada pos untuk itu. Dan lebih utama disalurkan ke yayasan atau ke pesantren agar ada nilai dakwahnya, ya. Nanti masyarakat yang dibantu oleh yayasan, oleh masjid, oleh pondok pesantren, dibantu dibikinkan MCK umum, dibantu dibikinkan menembok ganggang yang tadinya becek menjadi nyaman. Mereka simpati kepada dakwah yang dilakukan oleh yayasan atau pesantren atau masjid tersebut. Itu ada nilai dakwahnya, ya. Ada pos untuk santunan fuqara dan masakin, ada juga untuk zakatnya. Zakatnya disalurkan secara benar. Mungkin di kalangan santrinya ada yang fakir, ada yang miskin, ya, sehingga tidak bisa membayar SPP bulanan. Nah, di cover sama ini, diberikan kepada mereka, ya. Mereka perlu kitab, mereka perlu kebutuhan pribadi harian seperti sabun, pakaian, odol, seperti itu. Nah, itu boleh, ya, kalau pondok tersebut memiliki pos-pos dana yang bervariasi sesuai dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Boleh ke sana disalurkan. Tapi niat kita begitu ternyata dipakai untuk yang lain, ya itu tanggung jawab mereka, ya. Kalau kitanya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu pasti akan dipakai untuk itu, ya jangan ke mereka, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penanya lewat telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Sinanglaya, Ustaz ya. Mau nanya ini, zakat anak kan udah dikasih izin minggu yang lalu, apakah itu sah apa enggak, apa harus bayar lagi? Itu aja, Ustaz. Dikasih ke mana? Ke fakir atau ke badan amil? Langsung ke fakir miskinnya, Ustaz. Oh iya. Nah ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menganjurkan bayar lagi, kan nggak seberapa, ya. Kalau mampu, ya, untuk menghindari khilaf. Ada yang membolehkan, ada. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan sejak awal Ramadan, ya. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat adalah 2 hari menjelang sholat Id. Kalau langsung, kecuali kalau dititipkan ke badan amil zakat di awal Ramadan, ini titip.
Tapi nanti oleh badan amil zakatnya dibagikan sehari 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, ya. Maka boleh kalau dititip begitu. Tapi kalau langsung dikemustahikan, nah pertama, kalau itu sudah berlalu karena ketidaktahuan atau meyakini dibolehkannya hal itu berdasarkan informasi yang pernah masuk dan tidak memiliki kembali beras untuk ditunaikan, maka sudah sah, tidak apa-apa. Kecuali kalau ingin yang afdol, kehati-hatian, dan kita masih memiliki kelebihan beras atau uang untuk membeli beras, lebih utama bayarkan lagi nanti sehari 2 hari menjelang Idul Fitri. Sekarang gitu ya kan, sekarang 2 hari terakhir ya. Ya, lebih baik dibayarkan lagi. Kalau umpamanya tidak, wah berat untuk besok saja saya nggak tahu makan apa tidak. Ya, maka sudah berlalu karena ketidaktahuan. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon. Halo. Halo. Silakan Ya, Pak. silakan. Ya, saya Rizky dari Jawa Timur, Ustaz. Dari siapa Pak? Dari Rizky dari Jawa Timur. Rizky dari Jawa Timur, kota apa Pak? Mau tanya ini, Ustaz. Ya. Tanya definisi ilmu alat itu apa ya, Ustaz? Iya. Ya, itu karena kan kalau dengar kata alat biasanya, apakah itu ya cuman sebatas dipakai untuk memahami teks Al-Quran atau hadis, atau ya bisa secara umum yang di KKBI seperti dipakai untuk mencapai maksud, atau kalau dengar kata alat jadi kayak alat ya alat tulus atau piranti kayak biasanya di kehidupan sehari-hari, misal kayak tang palu obeng, apakah sama seperti itu atau ada pengertian lain yang secara detailnya? Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Pak Rizky di Jawa Timur, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud ilmu alat? Alat maknanya ya alat seperti yang kita pahami, tools yang tadi sebutkan ya, perangkat atau perkakas. Seperti palu itu alat untuk alat bangunan, kayu gitu ya. Sendok tembok itu alat untuk menembok ya. Ilmu alat adalah ilmu yang dibutuhkan untuk memahami syariat. Dan itulah ilmu itu yang menjadi alat untuk memahami. Seperti contohnya apa? Tentu saja bahasa Arab. Bahasa Arab ini bukan hanya sekedar muhaddatsah. Ada yang disebut dengan maharatul lughah atau aspek kemahiran berbahasa. Nah, dari 4 segi, kitabah, qiraah ya, kitabah itu menulis, qiraah itu membaca. Maksudnya fahmul makru. Bukan sekedar bisa membaca tapi memahami apa yang dibaca ya. Kitabah bisa menulis, maksudnya bukan menulis tulisan Arab tapi bisa mengarang dengan bahasa Arab ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istima. Istima itu mendengar, listening. Mendengar orang ngomong, tertangkap nggak, terfahami nggak. Yang keempatnya muhaddatsah, kalam, takallum, berbicara ya. Bisa nggak bisa? Sebab ada orang yang pintar baca kitab, faham apa yang dibaca, bahkan bisa menerjemahkan. Tapi ketika berbicara nggak bisa. Ketika orang ngomong bahasa Arab karena tidak terlatih, tidak bisa menangkap. Keempat aspek tadi membutuhkan latihan masing-masing. Untuk bisa berbicara ya harus banyak latihan ngomong. Untuk bisa menangkap omongan orang harus melatih mendengar ucapan orang dan difahami. Untuk bisa membaca harus dilatih sering membaca ya. Untuk bisa menulis harus bisa dilatih membaca. Itu berlaku dari dalam semua bahasa, termasuk ada orang Jawa ya berpuluh-puluh tahun tinggal di daerah Sunda. Mereka faham. Kalau orang ngomong bahasa Sunda, mereka faham. Tapi kalau dia ngomong tidak bisa. Ada yang begitu? Ada banyak ya. Itulah bahasa Sunda. Bahasa Arab dari 4 aspek itu. Untuk memahami 4 aspek itu, dia harus faham nahwu sharaf. Harus paham ilmu balaghah, badi, bayan, ma'ani, dan seterusnya. Itu adalah ilmu alat dalam bahasa Arab. Ilmu alat untuk memahami tafsir ya ilmu tafsir Al-Quran. Untuk memahami Quran ya ilmu tafsir Al-Quran, ulumul Quran ya.
tentang nasih mansukhnya, tentang muhkam dan mutasyabihnya, tentang am dan khasnya dan seterusnya. Ya, untuk memahami hadis ya ada ulumul hadis, ilmu dirayah, ilmu riwayah, ilmu rijal hadis. Ya, termasuk syuruh atau syarah dari hadis-hadis. Itu adalah ilmu-ilmu alat ya. Untuk memahami masalah hukum-hukum ada usul fiqih, ada fiqih dan ada kaidah-kaidahnya. Ya, sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebut ada 12 ilmu alat. Ilmu alat untuk memahami ilmu syar'i ini ya. Di antaranya tadi bahasa Arab menyangkut ilmu nahwu sharaf, badi, bayan dan ma'ani ya, balaghahnya. Terus ulumul tafsir, ulumul Quran, ilmu tafsir dan terus ulumul hadis. Ilmu hadis menyangkut riwayatul hadis, dirayatul hadis serta termasuk rijalul hadis. Terus ilmu usul fikih, ilmu mauhibah dan seterusnya ya. Itulah yang disebut dengan ilmu alat. Disebut ilmu alat karena ilmu itu merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk memahami syariat Islam secara komprehensif ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat satu lagi penelpon. Halo. Silakan Pak, Bu, yang telepon dah masuk. Baik. Putus lagi. Nah, kita tunggu. Ada masuk. Silakan. Halo. Halo. Silakan Bu. Halo. Pak, masuk. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Hamba Allah dari Bandung, Pak. Silakan. Ya, silakan. Iya. Silakan Bu. Baik, ini Pak Ustadz, kalau misalnya zakat itu 3 kilo beras, itu apakah harus dibagikan kepada satu orang atau bisa dibagi untuk 2 orang penerima begitu saja? Iya. Sudah Bu? Iya, itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik Ibu. Siapa? Hamba Allah. Ibu hamba Allah di Bandung. Ya, barakallahu fiik. Apakah satu jiwa itu harus diberikan kepada satu orang atau boleh satu jiwa 3 kilo diberikan kepada 3 orang masing-masing 1 kilo? Ya, seperti itu. Boleh Bu, yang penting kita mengeluarkan sejumlah itu. Sejumlah 3 kilo untuk 1 jiwa. Baik dibagikan ke seorang, ke 2 orang, ke 3 orang. Umpamanya kita ada 5 orang di rumah kita, lalu terkumpul 15 kilo. 15 kilo ini boleh dibagikan ke sejumlah fakir miskin yang ada. Adanya 10 orang, 1,5 kilo sewang. Adanya 5 orang ya 3 kilo umpamanya. Adanya umpamanya, pokoknya dibagi ya. Sesuai dengan jumlah jiwa masing-masing kakak yang menerima zakat dari kita. Ya, nah dianjurkan lebih baik ke badan amil zakat supaya pendistribusiannya itu merata. Nanti badan amil zakat tidak akan menghitung per kakak tapi per jiwa. Umpamanya ada 100 kakak mustahik. Maka didata kakak ini berapa anggota keluarganya. Ada 10 orang umpamanya anaknya 8, istrinya 1. Nah, ada lagi 3 orang ya, suami 1 orang, istrinya 2 tapi nggak punya anak. Kemudian ada lagi yang 4 orang ya. Maka nggak boleh dikasih merata masing-masing 10 kilo. Yang 2 orang 10 kilo, 3 orang 10 kilo, yang 10 orang 10 kilo juga. Itu tidak adil. Karena kebutuhannya berbeda ya. Maka kasih dihitung per jiwa. Per jiwa umpamanya berdasarkan stok beras yang ada 5 kilo. Jadi orang yang jumlah kakaknya 10 orang berarti kasih 50 kilo. Yang 4 orang kasih 20 kilo. Yang 2 orang ya kasih aja 10 kilo. Ya, itu adil. Kalau nanti mereka yang punya 2 orang protes, saya kok cuma 10 kilo itu 50 kilo. Nah, kita bisa berargumentasi, kamu mau cuma berdua itu mas 10 orang. Ya sudah begini-begini, harus begini gitu ya.
berargumentasi lah ya. Nah, kalau tetap komplain, udah jangan digubris. Ini kita bertanggung jawab dunia akhirat ya, dan juga memiliki wewenang. Yang bertanggung jawab memiliki wewenang. Sudah, kalau mau komplain jung lapor polisi ya. Kalau mau komplain ke akhirat, di akhirat kepada Allah jung. Ya Allah ya laporkan. Saya cuma dapat 10 kilo nanti di akhirat. Kita adu hujjah ya, seperti itu. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ilham di Bandung, Ustadz. Ustadz pernah menjelaskan bahwa besaran ukuran 1 sok itu untuk beras sebesar 3 kg. Bagaimana jika sudah terlanjur membayar zakat fitrah sebesar 2,5 kg? Apa harus ditambah atau bagaimana, Ustadz? Kalau masih ada waktu, bagusnya tambah ya. Tapi kalau ini sudah terjadi tahun yang lalu dan seumur hidup sampai tahun kemarin masih begitu, yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Nah sekarang yang akan datang ini yang kita harus perhatikan. Kalau sekarang, kemarin saya sudah bayar 2,5 kilo, baru tahu sekarang kurang setengah kilo. Lebih baik bayar lebih daripada kurang. Selama kita mampu ya, kecuali kalau kita cuma mampu sekian ya tidak ada sisa lain ya nggak apa-apa, sah. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau kita mampu, kenapa harus kurang gitu ya? Lebih baik lebih daripada kurang, kelebihannya adalah sedekah. Kalau kurang dikhawatirkan nanti tidak sah dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat ini untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya lah, jangan minim ya. Jangan sampai berkurban uangnya ratusan juta, kurbannya dengan yang anaknya yang baru 6 bulan umpamanya. Yang penting sah. Jangan sampai begitu, nanti ditolak ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Abdullah di Bandung, serta beberapa pertanyaan juga agak senada ini. Izin bertanya Ustaz, apabila biasanya menyetorkan zakat fitrah ke ketua RT dalam bentuk uang, bolehkah di tahun ini menyetorkan zakat berupa beras atau uang yang diwakilkan untuk beli beras ke lembaga yang menyelenggarakan, tapi jauh dari sekitar rumah seperti yang diselenggarakan YTS? Apabila ketua RT datang ke rumah, bagaimana cara yang baik memberitahu bahwa ia sudah setor zakat ke lembaga lain? Iya, pertama ya memang berupayalah untuk selalu dengan beras sekarang ya. Kecuali apabila tidak memungkinkan. Seperti kita safar ya. Waktunya untuk menunaikan zakat fitrah tapi nggak ada tukang beras yang kita lalui. Kalau yang seperti itu daruri silakan dengan uangnya. Ya kalau tidak ada beras. Kalau secara teknis tidak memungkinkan dengan beras, silakan dengan uang. Tapi kalau umpamanya masih memungkinkan, tunaikan dengan beras ya. Baik ke RT ataupun ke lembaga ya. Nah sekarang umpamanya sudah ada yang nitip ke lembaga, ke yayasan seperti YTS ini. YTS ini diselenggarakan membuka penggalangan zakat fitrah bagi yang secara teknis tidak bisa mengeluarkan kecuali dengan dititipkan. Mungkin ada mudik, mungkin ada agak susah, umpamanya dia tinggal di sebuah kompleks yang elit ya, semuanya orang-orang kaya. Mencari fuqara dan masakin di sana susah, tidak bisa. Silakan dititip. Adapun kalau umpamanya jamaah yang ada di lingkungan yang padat, banyak fuqara dan masakin, ada RT dan RW, sebaiknya ke sana saja ya. Nah sekarang sudah terlanjur umpamanya kita kenapa ke lembaga? Karena katakanlah kasarnya ya, kurang pede untuk memberikan ke RT ke RW karena keawaman mereka, melihat bagaimana cara pengelolaannya, melihat pengetahuan keagamaan para amil zakat ini, khawatir keliru, khawatir salah sehingga ragu ya. Maka ya sudah ke sana sedekah zakatnya ke sana, kemana, ke lembaga. Nah kalau nih tidak akan bermasalah, sebutkan, saya sudah dititip Pak ke lembaga. Selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan ada masalah, ada tipikal orang-orang tertentu yang merasa tersinggung kalau warganya tidak zakat ke dia. Seolah-olah tidak dipercaya. Lalu marah, emosi, lalu suatu saat dipersulit. Kalau kita mau ngurus KTP, ngurus ini ke itu, ke RT, ke RW, akhirnya dipersulit. Dulu juga zakat
Tidak percaya, kesana jung aja urus sendiri. Dipersulit ada masalah atau bisa merusak citra kita dalam kehidupan sosial. Ya sudah, ini aja Pak, tapi niatkan infak dan sedekah. Kalau umpamanya kita nggak percaya kepada mereka. Lalu zakatnya di lembaga yang kita percaya ya. Tapi kalau kita melihat RT RW benar pengelolaannya, ada pengawas dari ustadz yang dipercaya, udah kesana aja, tidak apa-apa ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi dari pesan singkat, bolehkah kita membayarkan zakat pembantu rumah tangga oleh majikannya Ustaz? Boleh, karena dia berada dalam tanggungan kita, berada di rumah kita dan sehari-hari ditanggung oleh kita. Ya sama dengan anak. Wallahu a'lam. Terakhir ya, di telepon. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bu? Hanifah di Pataruman, Ustaz. Silakan Bu. Ustaz, ini tadi udah diterangkan sama Ustaz bahwa yang zakat mal itu 8 golongan. Nah, sedangkan Idul Fitri, zakat Idul Fitri 2 golongan, yaitu fakir miskin dan harus muslim. Nah, di sini itu amil itu kadang-kadang juga menerima zakat fitrah, itu gimana Ustaz? Syukuran Ustaz atas jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Amil suka menerima. Mungkin pertama ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah amil tersebut termasuk fakir atau miskin. Maka dia memperoleh bagian sebagai apa? Sebagai fakir dan miskin. Kedua, biasanya badan amil zakat tidak hanya menampung zakat fitrah semata-mata. Ada juga yang menampung zakat mal. Ya, maka amil diberi dari bagian zakat mal tersebut. Ya, itu 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan ketiga adanya amil yang berpendapat bahwa asnaf atau para mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu sama baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Dibagikan ke 8 asnaf tersebut. Ya, karena memang berpendapat seperti itu. Oleh karena itu lalu dibagi, ya. Si amil memperoleh bagian dari zakat fitrah ini. Sebagai amil, bukan sebagai fuqara, bukan sebagai masakin, bukan sebagai asnaf yang boleh menerima zakat fitrah. Jadi ada yang berpendapat begitu, ya itu tanggung jawab mereka, ya. Semoga aja mereka memiliki landasan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian ya Bu ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf ada lagi telepon yang masuk tapi waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.